Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sangkut paut bab-bab tentang studi Al-Quran dan Hadis pada prodi Hukum Ekonomi Syariah jurus Universitas Maulana Malik Ibrahim UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke. Pada saat ini saya akan menjelaskan di sini ada mind map. Nah, di sini penjelasan tentang semua pelajaran ini memiliki sangkut paut tentang pelajaran studi Al-Quran dan Hadis. Nah, yang pertama pada pelajaran studi Al-Quran dan Hadis, pada bab pertama kita membahas tentang terminologi Al-Quran dan aspek historisasinya. Nah, di sini kita membahas maksud dari terminologi apa. Yang pertama adalah di sini kita membahas tentang definisi dan fungsi Al-Quran. Pada bab ini membahas apa saja sih definisi dan fungsi dari Al-Quran tersebut. Nah, selanjutnya pada bab ini juga kita membahas tentang bukti Al-Quran, bahwasanya bukti Al-Quran ini sebagai wahyu Allah. Nah, bukti Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan melalui argumentasi rasional, logis dan sosial. Maksudnya di sini melalui pandangan dari melalui pandangan rasional, apakah wahyu Allah itu Al-Quran, bahwasanya bukti sebagai wahyu Allah itu melalui pandangan rasional, pandangan logis dan sosial. Selanjutnya di sini kita membahas tentang pada bab ini juga pada bab terminologi Al-Quran dan aspek historisasinya. Di sini kita juga menjelaskan tentang sejarah penulisan dan kodifikasinya. Nah, sejarah penulisan pada bab ini juga kita pelajari. Pada bab ini juga kita mempelajari tentang bagaimana sih sejarah penulisannya Al-Quran, timbul bagaimana kondisi pada saat penulisan Al-Quran tersebut dan lain sebagainya. Pada bab ini kita membahas. Selanjutnya pada bab studi Al-Quran dan Hadis juga menjelaskan pada mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis juga pada menjelaskan Makiyah dan Madaniyah. Maksud dari Makiyah dan Madaniyah, nah di sini bersangkut pautan. Yang pertama tadi kita membahas tentang terminologi Al-Quran dan aspek historisasinya. Pada bab kedua juga kita membahas tentang Makiyah dan Madaniyah. Maksud dari Makiyah dan Madaniyah ini apa? Makiyah itu adalah turunnya ayat Jadi di sini pada bab Makiyah dan Madaniyah, ini menjelaskan tentang apa itu Makiyah dan apa itu Madaniyah. Penjelasan Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, Makiyah itu adalah ayat turunnya suatu ayat Al-Quran di Mekah. Selanjutnya Madaniyah adalah suatu ayat Al-Quran yang turun di Madinah. Nah, selanjutnya pada dua ini, pada penjelasan antara Makiyah dan Madaniyah, pada bab ini juga kita menjelaskan apa itu ciri-ciri dari Makiyah dan apa itu ciri-ciri dari Madaniyah. Penjelasan ayat apa saja yang memiliki ayat apa saja yang ayat apa saja yang turunnya di Mekah dan ayat apa saja yang turunnya di Madinah. Ciri-ciri ayat Makiyah bagaimana, ciri-ciri ayat Madaniyah juga bagaimana. Di sini pada bab ini kita juga menjelaskan apa sih ciri-ciri ayat-ayat Makiyah dan ayat-ayat Madaniyah tersebut. Oke, selanjutnya pada studi Al-Quran dan Hadis juga membahas tentang bab nasikh dan mansukh. Maksudnya nasikh dan mansukh ini adalah penjelasan dari nasikh dan mansukh adalah menggantikan ayat atau menghapus ayat yang sudah ada dengan ayat yang baru. Dan sebenar-benarnya menggantikan ayat ini hanya bisa Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab ini nasikh dan mansukh, maksud penjelasan dari nasikh dan mansukh adalah menghapus dan menggantikan ayat, menghapus dan menggantikan ayat tersebut. Pada bab ini dijelaskan menghapus ayat Al-Quran dan menggantikan ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan bahwa ada beberapa ulama yang pro dan ada beberapa ulama yang kontra. Maksud ulama yang pro mengatakan bahwasanya bahwasanya ada penghapusan ayat pada Al-Quran, dan ada ulama yang kontra mengatakan bahwasanya tidak adanya nasakh ataupun penghapusan ayat dalam Al-Quran. Nah, di sini kita juga menjelaskan apa alasan pada bab ini, pada bab nasikh dan mansukh, menjelaskan apa saja alasan ulama kok bisa dia mengatakan bahwasanya
tidak ada penghapusan ayat ataupun penggantian ayat nasikh dan mansuh itu, dan alasan apa saja yang dimiliki oleh ulama yang pro tentang nasikh dan mansuh. Pada bab ini juga dijelaskan tentang nasikh dan mansuh, tentang alasan-alasan ulama dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada bab nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Nuzulul Quran dan asbabun nuzul maksudnya pada bab ini, pada mata kuliah studi Al-Quran dan hadis mengatakan ada bab nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Nah, pengertiannya nuzulul Quran pada bab ini kita juga menjelaskan tentang asbabun nuzulul Quran. Nuzulul Quran maksudnya adalah peristiwa turunnya Al-Quran, peristiwa terjadinya turunnya Al-Quran pada saat itu. Kita mempelajari pada saat kapan Al-Quran turun dan lain sebagainya. Itu pengertian nuzulul Quran, peristiwa pada saat itu kita pelajari di sini. Selanjutnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab terjadi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Di sini kita juga dijelaskan bagaimana sebab-sebab terjadinya turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kok bisa ayat Al-Quran ini turun pada saat ini dan lain sebagainya. Itu dijelaskan apa saja sih sebab-sebab turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya di sini dibahas. Nah, semua ini dari 4 ini yang baru saya jelaskan, ini sangat berkesinambungan dan sangat berhubungan antara satu dan lain pada studi Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada penjelasan ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran di sini maksudnya apa? Ijaz Al-Quran, pengertian ijaz Al-Quran menurut etimologi dan terminologi. Di sini pada bab ini kita menjelaskan etimologi, maksud secara bahasa secara bahasa ijaz Al-Quran ini menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran, apa itu mukjizat Al-Quran dan sebagainya. Selanjutnya secara terminologi, maksudnya secara bahasa, secara istilah maksudnya di sini pada bab ini menjelaskan bagaimana pengertian istilah dari ijaz Al-Quran. Nah, selanjutnya timbullah kesepakatan bahwasanya ijaz Al-Quran itu adalah ilmu yang membahas tentang keistimewaan Al-Quran dan membuat manusia tidak bisa menandinginya. Maksudnya apa? Bahwasanya Al-Quran itu pada bab ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat dan manusia tidak dapat menandinginya satu dengan yang lainnya, tidak bisa. Karena mukjizat Al-Quran itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini membahas tentang mukjizat Al-Quran. Maka bab ini dijelaskan secara rinci tentang mukjizat Al-Quran. Nah, dari 5 ini yang saya jelaskan semuanya berkesinambungan tentang studi Al-Quran dan hadis. Selanjutnya pada bab terakhir itu penjelasan tentang rasm Al-Quran. Nah, rasm Al-Quran itu apa sih? Di sini menjelaskan pengertian Al-Quran, ya kan? Rasm itu di sini kan pengertian rasm Al-Quran. Nah, pengertian rasm Al-Quran ini juga jelaskan bahwasanya rasm itu adalah penulisan, jadi berarti penulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud rasm adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis atau membukukan Al-Quran. Nah, jadi rasm Al-Quran kita di sini menjelaskan bagaimana pola penulisan ataupun pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Di sini dijelaskan pengertiannya bagaimana. Setelah itu ada sejarah perkembangan rasm Al-Quran, sejarah perkembangan penulisan dan pembukuan Al-Quran. Pada bab ini dijelaskan bagaimana sih Al-Quran bisa dibukukan dan lain sebagainya. Nah, ini bab terakhir tentang Al-Quran, menjelaskan penulisan Al-Quran, pembukuan dan lain sebagainya. Maka dari bab 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini sangat berkesinambungan satu sama lain tentang penjelasan mata kuliah studi Al-Quran dan hadis. Sampai sini mungkin paham. Bagi saya sangat memahami semua semua bab-bab yang ada di sini. Terima kasih, itu saja penjelasan tentang mind map saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.